Baik, di pertemuan pertama ini, seperti yang saya katakan tadi, kita akan membahas tentang bagaimana teknik pelaksanaan praktikum animasi 2 dimensi dan 3 dimensi di semester ini. Jujur untuk praktikum animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ini baru, ya karena mata kuliahnya juga baru di semester ini. Jadi kita akan coba pertama melakukan apa yang kita bisa, kemudian nanti kita akan mengevaluasi untuk pertemuan semester ke depannya. Nah, di pertemuan pertama ini ada tata tertib yang digunakan untuk praktikum daring online. Kita praktikum akan menggunakan Google Meet atau Zoom, yaitu nanti tergantung ketersediaan aplikasinya. Kalau Zoom saya nggak punya versi premium, jadi limitnya hanya 40 menit. Yang enak pakai Google Meet, ya, uh, unlimited gitu untuk kontak. Gitu. Jadi enaknya pakai Google Meet itu tadi unlimited. Nah, kita juga selain menggunakan media conference tool seperti Google Meet dan Zoom, kita juga nanti akan menggunakan WhatsApp ya. Kita sudah mempunyai grup WhatsApp. Jadi jika ada kebutuhan diskusi kemudian penugasan selain nanti di e-learning, itu juga akan saya umumkan di WhatsApp karena lebih lebih gampang ya. Karena saya yakin Anda lebih lebih sering menggunakan WhatsApp daripada e-learning ya. Nah, walaupun demikian saya juga kadang memberikan uh, pesan melalui e-learning ya. Hari kemarin pun saya melakukan mengirimkan pesan melalui e-learning. Itu akan masuknya ke email biasanya. Oke, nah yang kedua itu mahasiswa wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Jadi agar mengefek, uh, mengefisienkan waktu kita selama praktikum ini, saya harapkan Anda sudah siap 10 menit sebelum praktikum dimulai. Jadi 10 menit sebelum jam 10 sudah siap ya segalanya, termasuk juga internet akses, uh, agar kita bisa mulai lebih awal, kemudian nanti bisa lebih efektif ketika kita melaksanakan praktikum di dalam jam praktikum. Ya. Poin ketiga, mewajibkan menggunakan kamera saat praktikum menggunakan Google Meet atau Zoom. Ini fleksibel ya sebetulnya, jadi nggak wajib-wajib banget. Uh, ini untuk mengontrol sebetulnya apakah betul Anda yang ikut praktikum atau tidak gitu. Untuk pertama mungkin kita nggak perlu untuk menggunakan kamera untuk saat ini. Ini juga menghemat bandwidth Anda juga. Kemudian yang keempat, berpakaian rapi dan sopan. Ya ini terutama nanti kaitannya dengan poin 3 ketika menggunakan kamera. Yang rapi saja, nggak usah formal, yang penting sopan gitu ya. Kemudian dilarang makan selama praktikum. Ya, minum boleh, saya perbolehkan minum, tapi untuk makan, untuk praktikum saya batasi ya. Tidak saya perkenankan untuk makan. Kemudian itu supaya kita bisa fokus ke praktikum. Kemudian pada saat praktikum daring langsung mahasiswa tidak melakukan aktivitas. Ya, kita coba fokus ke aktivitas kita untuk praktikum karena nanti kita akan mencoba membuat animasi menggunakan software yang kalau pertama kali melihat software tersebut biasanya kaget gitu. Nah, kita minta supaya fokus, supaya tahu ini sebetulnya nggak susah gitu software tersebut ya. Nah, kita bisa minta supaya Anda bisa fokus, kemudian jika ada, uh, kalau misalkan saya minta Anda melakukan satu, baru Anda bisa lakukan gitu ya. Ini juga sebetulnya nggak terlalu ketat. Ini biasanya untuk ASEAN praktikum, karena untuk mata kuliah ini baru, seperti yang saya katakan di awal, jadi belum ada mahasiswa untuk alumni alumni kita yang mempunyai uh, apa hmm, skill di sini gitu ya, belum banyak gitu. Jadi saya langsung ambil alih untuk praktikumnya. Kemudian, nah, selesai praktikum daring, mahasiswa nanti berkewajiban untuk menunjukkan atau mengumpulkan laporan praktikum. Jadi setiap ada praktikum, kecuali praktikum pertama ini, nanti akan ada laporan praktikum, ya, yang harus Anda isi dan harus Anda kumpulkan. Tujuannya sebetulnya bukan untuk apa-apa, ya, untuk melihat seberapa jauh Anda menangkap materi praktikum ini, ya. Um, Ya, itu tata tertib praktikum. Yang pertama ini juga tidak terlalu strict juga, artinya kita melihat kondisi.
Ya, kalau misalkan ternyata hari Sabtu tertentu gitu, eh, kita tidak bisa melakukan secara online, nah saya akan menyiapkan tutorial online. Ya, biasanya saya akan post di YouTube channelnya seperti yang saya post juga di kelas kuliah. Ya, jadi Anda bisa lihat di sana. Kalau misalkan itu manfaat buat Anda, Anda bisa subscribe ya supaya nanti kalau misalnya ada materi baru Anda bisa lihat langsung di sana. Kemudian ini penggunaan e-learning. Jadi di praktikum animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ini juga kita masih menggunakan LMS ya, Learning Management System-nya Unpad. Alhamdulillah kalau saya lihat sekarang lebih stabil, tidak terlalu banyak down ya, jadi lebih mudah untuk aktivitas kuliah dan praktikum. Ini peningkatan yang baik menurut saya. Kemudian, nah di sini nanti akan saya post materi praktikum. Untuk hari ini juga sudah saya post di topik 1. Kemudian juga saya post forum di sana. Jadi Anda jika ada pertanyaan terkait dengan praktikum kita, Anda bisa post di sana. Atau misalkan Anda yang sudah mempunyai pengalaman menggunakan software animasi nanti, Anda juga bisa berbagi ilmu di sana gitu ya. Nggak cuman bertanya, tapi Anda juga bisa berbagi ilmu dengan teman-teman Anda gitu ya. Kemudian kehadiran praktikum, absensi, saya post juga di sana. Jadi kita ada 10 pertemuan. Nanti akan saya detailkan kapan saja apa namanya kayak kayak timelinenya. Saya akan detailkan timeline untuk pertemuan praktikum ini. Dan terakhir adalah penugasan. Jadi selain nanti ada laporan, ya juga nanti akan ada tugas dan juga kuis gitu ya. Nanti akan saya upload di sana. Termasuk juga proyek. Ya, jadi proyek ini nggak uh, kita gabungkan antara di kuliah dan praktikum. Jadi nanti di kuliah kita kan belajar materi teori bagaimana kita membuat animasi, proses-prosesnya. Nah, di setiap proses itu nanti saya akan tugaskan Anda untuk membuat ya topik animasi yang akan Anda buat di proyek, kemudian secara tim Anda lakukan per fasenya. Jadi kan ada tahapan pre-production, ada tahapan production, dan ada tahapan post-production, ya kan? Nah, itu yang nanti akan saya tugaskan untuk Anda secara tim mengerjakan tiap fase tersebut. Gitu. Nah, nanti di implementasinya Anda lakukan di praktikum ini. Ya. Kemudian contoh yang paling simpel adalah kemarin saya menugaskan untuk 12 prinsip animasi. Nah, itu bisa dijadikan bahan proyek untuk Anda. Jadi, Anda buatkan saja animasinya berdasarkan 12 prinsip tadi, gitu ya. Nanti juga akan saya bahas tentang proyek ini di kuliah, ya, insya Allah. Kemudian ini bobot penilaian untuk praktikum. Jadi kehadiran 10%, dan ini sifatnya wajib, ya, 100%. Kemudian keaktifan Anda bertanya, keaktifan Anda berdiskusi di forum, kemudian keaktifan Anda misalkan membantu teman Anda ketika ada kesulitan mengerjakan proyek praktikum ya ataupun menggunakan software praktikum, itu juga saya berikan award di sana. Kemudian tugas dan kuis saya beri bobot 40% dan proyek. Jadi proyek ini cukup besar bobotnya 40% gitu ya. Jadi Anda bisa menitik beratkan di mana Anda harus memfokuskan diri Anda gitu ya. Uh, Kemudian ini teknis pelaksanaan praktikum. Nah, jadi pada dasarnya kita memiliki waktu 10 pertemuan ya. Tapi juga kita mempunyai spare part, sebetulnya spare waktu ya, spare time bukan spare part. Spare time di minggu ke-11 dan 12. Jadi sebetulnya masih ada 2 minggu ya. Contohnya kalau misalkan minggu depan kalau nggak salah itu tanggal 29 kan libur ya. Kemudian 28, 30 biasanya ada cuti bersama gitu. Nah, itu kita akan mengikuti aturan dari universitas. Apakah kita ikut cuti bersama atau tidak? Nah, kalau kita ikut cuti bersama berarti kan ada pertemuan yang hilang ya. Nah, itu nanti akan digantikan di akhir proyek, di akhir pertemuan gitu ya. Itu untuk pertemuan. Nah, ada 8 materi pokok plus tugas di dalamnya atau kuis. Ini dari pertemuan 1 hingga 8 ya.
kita nggak akan ada UTS, tapi kita ada proyek gitu ya. Jadi dua pertemuan terakhir itu bagian proyek, itu bagian presentasi proyek. Bukan artinya Anda mengerjakan proyek baru di pertemuan 9 dan 10 ya. Tapi proyek ini dilakukan selama kita melaksanakan praktikum gitu. Nanti proyek di pertemuan 9 dan 10 itu Anda baru presentasikan ya di kelas. Oke. Itu teknis pelaksanaan praktikum kita. Nah, apa aja yang secara teknis di dalam jam praktikum yang akan kita lakukan? Ya, praktikum dibagi ke dalam 3 tahap. Ini juga mungkin untuk Anda yang asprak, Anda tahu tekniknya ini. Jadi setiap kali praktikum akan ada pengantar materi praktikum plus demo ya oleh dosen atau asprak. Karena animasi ini nggak ada asprak, jadi langsung akan dilakukan oleh saya. Kemudian Anda melaksanakan praktikum ya. Nah, pelaksanaan praktikumnya nanti bisa jadi yang poin pertama itu bisa jadi saya selain tatap muka langsung online seperti ini, ya, bisa jadi Anda nanti saya berikan tutorial, video tutorial, kemudian nanti Anda mengikuti tutorial tersebut, saya akan standby ya untuk diskusi gitu. Jadi ketika ada pertanyaan, misalkan Pak, saya kesulitan untuk membuat bouncing ball gitu ya, dengan menggunakan prinsip yang kemarin squash and stretch gitu. Nah, itu gimana caranya? Atau misalkan bagaimana shortcut yang digunakan nantinya di dalam Blender misalkan, ya. Nah, itu bisa ditanyakan nanti. Kemudian yang tahap ketiga, penarikan hasil praktikum dan kesimpulan, ini Anda lakukan. Ini termasuk ke dalam nanti persiapan untuk laporan Anda ketika praktikum selesai gitu ya. Ini nanti di akhir praktikum Anda diminta untuk membuat laporan gitu ya. Nah, template laporan sudah saya buat juga di sini. Ya, ini template kasar. Nanti Anda bisa sesuaikan dengan modul setiap pertemuan, gitu ya. Ini modulnya, tujuan praktikumnya untuk apa, kemudian landasan teorinya nanti apa. Ini Anda bisa sesuaikan dengan materi yang diberikan nanti, ya. Kemudian alat dan bahannya apa. Dan bisa jadi nggak cuma software gitu ya, tapi Anda misalkan nanti menggunakan pen tablet gitu ya, atau stylus gitu ya, ataupun alat-alat yang lainnya gitu ya. Kemudian metode praktikumnya seperti apa ya. Kemudian kalau di sini ini apa namanya template untuk umum, biasanya untuk yang menggunakan kode. Nah, cuman untuk yang di animasi pun sebetulnya ada scripting ya, ada pengkodean gitu nanti. Nah, nanti Anda bisa implementasikan berdasarkan apa yang Anda lakukan di setiap praktikum. Ya, untuk laporan praktikum ini juga seperti yang saya katakan di dalam kuliah, Anda boleh berdiskusi, tapi tidak plagiarisasi, ya, tidak melakukan plagiarisme. Jadi Anda bisa berdiskusi dengan teman Anda, tapi ketika Anda membuat laporannya itu hasil pemikiran Anda, ya. Artinya penulisannya itu Anda yang buat, bukan copy paste seperti itu. Ya, itu tadi praktikum. Ketika di dalam praktikum, kemudian pasca praktikum. Setelah praktikum, Anda membuat laporan praktikum berdasarkan praktikum yang dikerjakan. Yang tujuannya tadi ini bukan untuk mendapatkan kesempatan yang benar, namun mengada-ngada. Jadi bisa jadi ketika Anda melaksanakan praktikum nggak sama dengan yang saya buat di tutorial gitu ya, nggak jadi masalah gitu. Yang namanya animasi itu kan juga ada kaitannya dengan kreativitas dan seni gitu ya, seni dan kreativitas. Bisa jadi seni dan kreativitas Anda berbeda dengan saya gitu. Jadi Anda bisa bisa apa namanya melakukan kreativitas Anda di sini gitu ya. Itu teknis pelaksanaan praktikum. Ya. Kemudian nah ini akan kita pelajari selama rangkaian praktikum kita di 10 pertemuan nanti. Jadi untuk pertama kita akan melihat
ini bukan di pertemuan ini ya, tapi di pertemuan nanti. Jadi kurang lebih ada 6 materi. Ini secara general, tapi sebetulnya nanti ada detail sub modulnya. Jadi ada pengenalan antar muka pengguna dan fitur yang disediakan oleh Blender. Jadi nanti kita akan menggunakan Blender. Kemudian modeling. Jadi bagaimana kita melakukan modeling 3 dimensi khususnya, ya. Kemudian shading dan lightning. Jadi kita juga belajar membuat shading dan juga pencahayaan. Kemudian karakter modeling, ya animasi karakter. Nah baru kita masuk ke animasi. Kemudian presentasi proyek. Nah animasi itu sebetulnya sesuatu yang kita lakukan ketika kita sudah mempunyai beberapa materi di dalamnya gitu ya, termasuk misalkan karakter, pemodelan karakter dan sebagainya gitu ya. Makanya dia ditempatkan di akhir gitu. Ini akan kita pelajari. Nah ini perangkat lunak yang kita gunakan ya, namanya Blender, tapi bukan Blender ini. Blender ini. Jadi insya Allah nanti kita akan menggunakan Blender. Kenapa Blender? Nanti akan kita lihat kelebihan dan kenapa kita menggunakan Blender ini. Ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Belum, Pak. Belum. Di sini terkait apa materi kemudian pertemuan ya. Jadi nanti kita fleksibel karena juga kita nggak bisa langsung ketemu ya. Masih dalam COVID, bahkan sekarang kita masih diperpanjang lagi sampai 31, kita tidak diperbolehkan ke kampus gitu ya. Dosen pun demikian. Karena ternyata ada sivitas kita juga yang kena lagi COVID gitu. Ya. Nah, yang tadi saya utarakan tadi itu sudah semuanya masuk di sini. Jadi Anda bisa cek di Classroom. Di sini juga saya beri Blender 2.9 shortcut. Jadi untuk menggunakan Blender itu kita akan sering menggunakan shortcut ya di keyboard kita karena ini dapat memudahkan pekerjaan kita ya. Kemudian ini format laporan praktikum tadi sudah juga saya tambahkan di sini. Jadi Anda nanti bisa cek. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Anda tinggal duplikasi ya, di copy gitu. Jadi make copy, nanti Anda buat untuk Anda gitu ya, ketika melaporkan tugas Anda. Kemudian, nah ini topik di satu yang tadi slide-nya. Kemudian ini link untuk mendownload Blender, ini referensi, kehadiran Google Meet. Ya nanti akan saya tambahkan juga video rekaman ini, pertemuan ini ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke dalam Blender ya, software yang akan kita gunakan.